Selamat malam semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Malam hari ini saya membuat konten di samping memang keinginan pribadi, opini, menyampaikan opini saya khusus berkaitan dengan pemilu kada atau pilkada atau pemilihan gubernur Bali 2024. Jadi opini saya tentang Pilgub Bali 2024, dan karena ada request dari salah satu sahabat saya, ya kawan baik saya, request dari beliau, karena beliau tokoh, tidak hanya tokoh di bidang kedokteran, jadi beliau seorang profesi sebagai seorang dokter, tokoh. Kemudian juga bisa dikatakan pemuka agama, ya, karena mengurus salah satu pura besar di Bali. Kemudian beliau juga dokter yang memiliki talenta melukis sangat hebat. Jadi beliau yang merequest, kebetulan juga saya punya agenda untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan politik lokal, salah satunya tentang Pilgub Bali. Nah, saya coba akan menakar bagaimana kondisi terkini pemilihan Gubernur Bali 2024. Salah satu hal yang akan mempengaruhi eskalasi politik di Bali adalah apa yang kemarin beberapa hari terakhir kita dengar tentang suksesi di Golkar, mundurnya Pak Airlangga Hartarto. Izin sambil merokok, Pak Dokter, dimanapun ada beliau berada. Jadi suksesi Golkar tentunya akan memberi implikasi terhadap skema yang akan terjadi di Bali. Ya, itu opini saya. Saya menakar seperti itu. Karena pilihannya dua. Internal Golkar. Apakah betul skema yang ramai diperbincangkan di media mainstream dan media sosial media, kemudian di pentas pandangan-pandangan pakar pengamat nasional, itu salah satu kemungkinannya Jokowi akan masuk ke Golkar. Itu alternatif satunya atau dugaan pertamanya, atau tidak. Nah, saya pribadi mempunyai pandangan, ada kecenderungan kuat memang Jokowi, kemudian Bahlil, dan anaknya si Gibran akan masuk ke Golkar. Dan ketika kecenderungan ini terjadi, maka eskalasi pemilihan gubernur Bali akan berdampak signifikan. Nah, contohnya misalnya apa? Kemungkinan yang akan terjadi. Beberapa hari lalu ketika menyampaikan pidato di hadapan kepala-kepala daerah, kalau tidak salah di IKN, Jokowi mengatakan bahwa ada kepala daerah yang membagi-bagikan uangnya atau hibah bahasanya, ya, yang menurut pandangan dia kurang bermanfaat jika dibandingkan atau seandainya uang hibah itu yang dilakukan oleh oknum kepala daerah itu justru bisa membuat 10 rumah sakit. Nah, apa yang disampaikan oleh Jokowi ini mungkin saja itu sebenarnya menyindir salah satu kandidat yang akan tampil di Bali. Ya, karena memang kandidat itu saya sebut saja, mungkin yang disinggung itu adalah Bupati Badung, Pak Giri. Ya, karena Pak Giri ini memang salah satu kader terbaik PDIP di Bali, selain Pak Wayan Koster. Nah, pertanyaannya, kenapa dia harus menyinggung itu? Kalau seandainya itu singgungan itu maksudnya ke Pak Giri, berarti ketika Jokowi ada di Golkar dan bisa melakukan cawe-cawe pemilu kada, karena rencananya tanggal 20 Agustus ini akan ada disuksesi di Golkar, berarti pendaftaran 27 Agustus. Masih ada ruang, kalau betul itu terjadi, pertanyaannya, mungkinkah
Jokowi melalui partai Golkarnya akan mengusung Giri Prasde. Sambil merokok. Mungkin iya, mungkin tidak jawaban saya. Karena apa? Karena memang hasil survei, beberapa lembaga survei yang mensurvei elektabilitas calon Gubernur Bali 2024 ini, memang di lembaga-lembaga survei itu posisi tertinggi dipegang oleh Pak Giri. Baru di bawahnya Pak Wayan Koster. Selisihnya mungkin 4-5%. Kalau saya sih tidak terlalu dengan hasil survei itu, karena kita tahulah kita orang kampus paham metodologi, kita paham, tetapi praktek pada saat mengambil data itu kan macam-macam. Jadi tanda kutip lah kalau bicara hasil survei. Tapi kita percaya apabila metodologi itu dilakukan dengan rigid, hati-hati, konsisten, tidak main-main. Nah, tapi Indonesia begitu loh Bang ya. Nah, jadi kembali lagi ke cerita Pilgub Bali tadi. Jadi kalau misalnya Jokowi masuk ke sana, ke Golkar, pertanyaan kritisnya dengan statement dia di pidato para kepala daerah, di hadapan para kepala daerah, kalau betul itu ucapannya sesuai dengan hatinya, bisa jadi Pak Giri tidak diinginkan oleh Jokowi. Tapi kan kalau mohon maaf, pandangan saya kalau Jokowi bilang timur, ucapannya bilang timur, larinya ke barat. Ucapannya bilang kiri, perbuatannya ke kanan. Itu mungkin bahasa saya kerap terjadi hal seperti itu. Jadi kalau dia mengatakan ada kepala daerah begini, berarti justru bisa saja dia mengharapkan orang itu akan diusung oleh dia. Nah, itu bahayanya ya untuk PDIP di Bali. Nah, artinya apa? Kata kuncinya ketika betul suksesi di Golkar, Jokowi masuk ke sana, pastilah eskalasi politik pemilihan gubernur di Bali akan berubah drastis. Ya. Kim Plus itu akan di-hire langsung oleh Jokowi. Ya, di Bali ini. Karena apa? Karena kacamata seperti konten-konten saya sebelumnya, saya justru tidak berharap ada kota kosong, ya. Karena kota kosong itu tidak bagus untuk pembelajaran demokrasi sebenarnya. Makanya saya menghalau kota kosong itu. Nah, jadi kalau misalnya itu yang terjadi, berarti di Bali pasti tidak akan terjadi kota kosong. Itu yang pertama. Cuman yang menjadi persoalan, siapa yang akan diusung oleh PDIP dulu. Nah, karena itu menjadi medan pertarungan yang sengit bagi seorang Jokowi, ini menindaklanjuti atau mengkaji apa ucapan Jokowi dulu kepada Bambang Wijayanto kalau tidak salah, mantan kepala Lemhanas itu. Jadi Jokowi mengatakan kepada dia itu bahwa Anda tidak akan bisa mengalahkan saya. Itu kata Jokowi kepada Pak Bambang. Ya kalau tidak salah, kepala Lemhanas. Jika saya salah silahkan dikoreksi. Tapi itu yang disampaikan pada yang bersangkutan sambil minum arak Bali. Jadi cawe-cawe Jokowi dengan kasus suksesi Golkar ini jelas akan berimplikasi terhadap skema siapa yang akan ditandingkan atau dihadap-hadapkan di Bali. Jadi seandainya PDIP memasang Koster dan siapa, tidak Giri Prasde, bisa saja Giri Prasde diambil oleh Kim Plus. Ya. Tapi PDIP pun tidak mau dia kalah karena interaksi yang terjadi, ketidakharmonisan beberapa bulan terakhir dengan Jokowi ini. Ya. Jadi tidak hanya Bali sebenarnya, Bali, Jawa Tengah, dan DKI ini akan betul-betul dikaji oleh PDIP sendiri. Artinya termasuk juga oleh Jokowi. Makanya pada saat penurunan rekomendasi ini, 3 provinsi ini belum turun. DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Bali. Bahasa sederhana itu sama-sama saling intip. Ya. Jadi PDIP
kalau memang PDIP itu hitung-hitungannya matang ya untuk kasus di Bali misalnya, pertempuran di Bali, saya rasa tidak ada pilihan lain kecuali memasang koster Giri. Jadi pure betul-betul orang PDIP dua-duanya. Nah ini tentunya akan dijawab oleh Kim. Pasti dia akan mencari sosok yang bisa menghadapi tandem koster Giri ini. Karena koster Giri ini berat dicari lawan tanding. Ya, terlepas orang senang atau tidak senang dengan Pak Koster itu lain urusan. Tapi kita bicara incumbent, kemudian ditopang oleh seorang Giri yang logistiknya besar sekali. Siapa calon yang kuat? Kalau dia tidak memiliki logistik yang cukup besar. Gitu loh. Ini yang perlu dicermati. Nah, kemudian peluangnya ya Gerindra pasti kecenderungannya pasti akan mengusung orang Gerindra. Nominator pertama itu Degajah pasti, kemungkinan besarnya. Tinggal dia mencari orang nomor satu. Nah ini kalau bicara orang-orang di Bali yang punya logistik sebesar Giri dan Pak Koster, saya rasa tidak ada. Kecuali nanti digaransi logistiknya oleh Jokowi sendiri. Jadi itu Pak Dokter dan teman-teman sekalian, skema Golkar di Jakarta itu akan berpengaruh signifikan terhadap peta persaingan pemilihan gubernur Bali. Jadi PDIP punya need sendiri, Jokowi punya need sendiri. Jadi head to head dia akan terjadi. Saya meyakini itu, opini saya seperti itu. Ya, jadi kecuali misalnya Jokowi ternyata skema ke Golkar tidak jadi. Jadi kalau Jokowi tidak jadi cawe-cawe di Golkar, ya kemungkinan PDIP dia akan berpasangan dengan Gerindra, ya bisa saja akhirnya terjadi kotak kosong di Bali. Ya. Mungkin itu pandangan saya, kawan-kawan sekalian, terutama senior saya yang saya hormati Pak Dokter, dokter senior dan seorang pelukis hebat yang lukisannya ada di mana-mana. Selamat malam, kurang lebih saya menyampaikan mohon maaf, selamat malam dan terima kasih.